Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia taufik hidayah serta hidayahnya. Di malam yang mulia ini Allah berkenan kembali dan berkumpul kita di majlis yang insyaallah Allah sudah akan rahmat dan juga keberkahan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah kesehatan, kepanjangan umur dalam ketaatan dan semoga istiqomah di dalam kebaikan sehingga diwafatkan semua kabulin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, halaman 12. Halaman 12 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqallimu al-dhufra wa yantifa al-dhufra wa yuzilu sya'ra al-'anati wa yusarrihu al-lihyata wa yakhrubu ash-shayba bi humratin aw sufratin wal muzawwajatu yadayha wa rijlayha bil hinna'i wa yukrahu al-qaz'u wa natfu ash-shaybi wa natfu al-lihyati wal masyu fi na'lin wahidin wal inti'alu qa'iman. Artinya kesunahan yang berikutnya memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, menghilangkan bulu kemaluan, menyisir jenggot, menyemir uban dengan warna merah atau kuning, dan wanita yang bersuami mewarnai dua tangan dan kakinya dengan inai. Makruh cukur model qazak. Makruh juga mencabut uban, mencabut jenggot. Juga makruh berjalan memakai satu sandal dan memakai sandal dengan posisi berdiri. Faslun fi furudil wudu. Kasih kedua. Jadi kesunahan yang berikutnya, terakhir kemarin kita jelaskan masalah motong kuku. Di motong kuku itu dalam seminggu yang dianjurkan yang bagus 3 hari, Senin, Kamis, sampai Jumat. Nah selain itu yang bagus Sabtu, Ahad, Selasa, Rabu, 4 hari. Jadi kalau hendak motong kuku hari Senin. Hari Senin itu keutamaannya diberikan oleh Allah kealiman dan keutamaan. Kalau hari Kamis mewariskan kaya. Kalau hari Jumat ditambahkan ilmu dan sifat lemah lembut. Hari Jumat. Nah yang tidak bagus itu kalau potongnya hari Sabtu. Kalau hari Sabtu mudaratnya apa? Menyebabkan rakus, tujuh makan, tapi juga memakan, tidak kenyang. Kalau hari Ahad itu menghilangkan keberkahan. Kalau hari Selasa menyebabkan celaka. Hari Rabu ada 2 riwayat. Satu riwayat menyebutkan mewariskan akhlak yang buruk. Riwayat yang kedua menyebutkan bisa menyebabkan terkena penyakit kulit. Jadi mulai potong Senin,
Kamis, Jumat. Cara potongnya kita ulang sedikit supaya bisa. Cara potongnya yang pertama diantaranya karena ada beberapa cara. Kita bisa punya yang sudah kita lengket, maka baru cara yang lain. Imam Al-Ghazali juga mengasih tahu cara memotong dulu. Caranya yang pertama, tangan kanan dari jari telunjuk sampai jari kelingking berurutan. Telunjuk, tengah, manis, kelingking berurutan. Nah, sebelum pindah ke tangan kiri, habiskan jempol. Jadi sempurna ada kelimanya. Untuk tangan kiri dari kelingking berurutan sampai jempol, ujung jari. Jadi kanan sini, berakhir di jempol. Tangan kiri mulai kelingking berakhir di jempol. Makruh hukumnya memotong kuku itu kuku tangan saja, kaki tidak. Jadi kaki harus dipotong juga kukunya. Walaupun kada panjang banget, asal ada sedikit potong. Nah, kalau kaki dari kelingking kanan, kelingking kaki kanan, urutannya langsung terus urutan sampai kelingking kiri. Jadi kada ada selang-seling kayak tadi. Pokoknya dari kelingking jari kaki kelingking kanan, terus kelingking kiri. Saya. Nah, itu yang dianjurkan kaifiah yang dianjurkan oleh mereka para ulama. Yang paling afdol di antara 3 hari kalau disuruh milih nih, misalkan mana yang bagus dalam seminggu kan tadi Senin, Kamis, Jumat. Ini 3 hari ini kalau boleh milih yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus, yang paling afdol itu Yaumul Khamis. Yaumul Khamis, hari Kamis itu paling afdol. Setelah Kamis, hari Senin. Setelah itu baru hari Jumat. Terserah mau ke Kamis boleh, enggak Senin boleh. Kalau Senin mau dulu, enggak apa-apa juga. Bagus saja. Ya. Kalau bukan afdolnya, terus Syekh Said ya. Kamis, Senin, Jumat. Jumat ini kalau kata Syekh Said Basir, kata beliau pagi Jumat. Pagi Jumat. Potong buku kalau hari Jumat itu pagi Jumat. Sebelum sembahyang Jumat. Tapi kata sebagian ulama setelah sholat Jumat. Ini mau kita latihan Kak, bagusnya setelah sembahyang Jumat. Kenapa sebab? Supaya anggota badan kita ini termasuk kuku kita bawa sembahyang dulu agar diampuni dulu dosa-dosanya yang dipotong. Mau pagi boleh ya kita bawa. Tapi kalau mau afdal lagi kita latihan khususnya bawa sembahyang Jumat dulu badannya potong. Nah, jadi 3 hari itu di dalam seminggu kesunahan potong. Kemudian sunnah yang berikutnya tadi baru kita baca wa ayyan tifaqidha. Nah, ini yang kita sampaikan kemarin. Perintahnya mencabut bulu ketiak sunnah. Jadi jangan dibiarkan sepanjang-panjangnya. Umurnya sudah panjang makruh. Bila sempat 40 hari kada dicabut, asyaddul karahah, sangat banyak sangatnya. Makruhnya itu bukan makruhnya, tapi sangat makruh. Namun lebih dari 40 hari. Jadi diusahakan jangan lebih dari 40 hari. Ukuran panjang, ya belinya panjang dibiarkan walaupun belum 40 hari itu sudah makruh. Bilanya lewat 40 hari itu sangat makruh. Sama kayak kuku tangan. Kuku tangan tadi umurnya sudah mulai panjang, sekarang dipotong. Bila sudah panjang tapi dibiarkan walaupun belum 40 hari makruh. Kalau sudah lebih dari 40 hari sangat makruh.
Tapi di sini perintahnya wa ayyantifal ibqa. Mungkin kada semua orang sanggup bahasanya mencabut dari nyamanan ya. Dari mulai halus sampai goyah ini hanya hari ini tahu misalkan hukumnya hendaknya nak mulai cabut, aduh ada sanggup ya. Tadi kasa-kasai lo kasai apa kan dulu ya, atau kawan turun narikkan pakai isolasi apa lakban ya, punya lagi tarikan ya langsung ya. Mau syuting kada sanggup, omong kita seorang kada tercabut, kawan dari suruh narikkan ya. Mau kada ada yang handap bayar 5.000 sebelah ya. Mobil lupa cabut bulu ketiak ya. Nah jadi kata Syekh Said Baksin, kali ini kan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal yang menyebutkan bercabut. Kata Syekh Said Baksin, kada mesti amun mampu tahan kuat nahannya rasa sakitnya, sunnahnya dicabut. Tapi kalau misalkan kada kuat, nah boleh dicukur. Cuman kalau dicukur ini ya, kayaknya belinya tumbuh gatal. Sebabnya tumbuhnya agak kasar dan bulunya tuh. Jadi ada guru kami suatu cerita, orang ini memang banyak bulu-bulunya di badan, masuklah bulu ketiaknya lebat. Cukurnya 3 hari kayak ini sembahyang. Ada yang ditutup gini gatal. Saya gini, mana-mana nabi budang tangan gini, ini mulai tumbuh tuh nyucuk, gini. Jadi misalkan kawa dicabut, makanya afdalnya itu sebenarnya memang dicabut. Cuman kalau kada biasa, kada suah dicabut, kada sanggup cabut, ya. Wa illa falyuhliqhu wa yahsulu aslu sunnati bihalqihi wa in qadara ala nadfihi. Tapi misalkan memang sebenarnya dia tahan cabut, cuman malas, lama prosesnya tuh lama, cukur aja lah boleh dan dapat pahala sunnah, tetap dapat pahala sunnah. Jadi bagusnya memang dicabut ya. Kemudian makruhun idza kana tawilun syidul qira'i idza balagha 40 yawman. Makruh hukumnya ya, kalau panjang tadi, dan sangat-sangat dimakruhkan apabila sudah sampai 40 hari. Nah, cuman di sini ulun kada ketemu masalah cukur rambut. Maksudnya apakah rambut disamakan? Sebab Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jual rambutnya panjang. Makanya tidak disebut di sini bulu ketiak aja. Ya, bulu ketiak. Kuku sama tuh jangan panjang-panjang. Sama mohon maaf ya. Apa tadi bahasanya? Bulu kemaluan. Sama. Tapi kalau rambut tidak disebutkan. Ada nanti di Busyrul Karimnya tentang masalah kesunahan mencukur rambut. Cuman bagi laki-laki dicukur habis. Dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man halaqa ra'sahu arba'ina marratan fi arba'ina arba'an sara faqihan. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mencukur rambutnya 40 kali, cukur habis, jadi kita begundul 40 kali di 40 rabu. Nah, jadi kami dulu waktu di pondok begundulan, ya. Tapi ini bukan kada wajib kada bang, apalagi santri ini.
Santri ini nampaknya rambutnya gaya-gaya cukurannya. Ya. Namun kami dulu ya botak. Nah ini dalilnya nih. Jadi salah satu kami ini dapat dalil ini dari muridnya Habib Umar, termasuk alumni awal Habib Umar bin Hafid. Ada dulu silaturahmi ke Simpang 3. Nah mulai dari situ, nah ternyata salah satu dalilnya di sini. Jadi jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man halaqa ra'sahu arba'ina marratan fi arba'ina arba'an. Siapa yang mencukur rambutnya habis, begundul maksudnya selama sebanyak 40 kali dalam waktu 40 Rabu, berarti 40 minggu. Sara faqihan, maka dia akan dijadikan orang yang ahli fikih. Ya. Ini hadisnya di dalam kitab Busyrul Karim masalah sunnah Jumat. Dengar ini dulu semangat kami. Tapi belajar juga, mengenai belajar tadinya mau gundul aja. Ya. 40 Rabu ya botak. Jadi setiap Rabu gundul. Ada sholat panjang seminggu sekali. Sampai 40, berarti 40 Rabu itu 10 minggu. 10 minggu ada sholat setahun selesai. Hatam gitu. Ya, ittibaan ya. Mengikuti apa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sara faqihan, maka dia akan menjadi orang yang faqih. Faqih itu faham ilmunya dan mengamalkan. Kalau dia cuma faham disebutnya aliman. Kalau udah sebutnya faqih berarti nya faham dan juga mengamalkan. Baik. Kemudian wa yuzilu sya'ral 'anati, dan menghilangkan bulu kemaluan. Wal afdalu lidzakarin halquhu. Ini kalau bulu kemaluan untuk laki-laki sunnahnya, afdalnya, intinya menghilangkan. Kalau afdalnya untuk laki-laki dicukur. Wali ghairihi natfuhu. Tapi kalau untuk selain laki-laki, sunnahnya, afdalnya itu dicabut. Ya. Jadi kalau laki-laki dicukur, kalau selain laki-laki dicabut. Amun tahan pulang, enggak tahan, cukur aja. Ya. Lanjut. Wa yukrahu ta'khirud dahni wa ma ba'dahu ila huna. Dan makruh. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, makruh mulai dari kuku, bulu ketiak, mohon maaf, bulu kemaluan, meminyaki badan atau minyaki rambut. Ya. Lebih dari 40 hari. Kada suah diapa-apakan. Mohon maaf tadi, bulu ketiak kada suah dicukur. 40 hari sampai 40 hari kada dicukur. Kuku kada dipotong sampai 40 hari. Kemudian badan atau rambut kada suah diminyaki ya sampai 40 hari, berarti sebulan lebih. Maka hukumnya makruh, cuma bukan haram. Yukrahu ta'khirud dahni, melambatkan meminyaki, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya an waqtil hajah, dari waktu ukuran hajat. Ukuran hajat itu sebelum 40 hari kalau kukunya udah panjang. Kalau bulu ketiak misalkan sudah kelihatan panjang sama ya, bila kada dipotong makruh. Dan bila sampai 40 hari maka sangat dimakruhkan. Nah, kalau rambut ada bapak dipanjangkan. Rambut kepala nih. Satu riwayat menyebutkan rambut Rasulullah itu pernah sampai sebahu, pernah juga seleher itu sedangnya, pernah juga setelinga pendeknya. Jadi pernah sampai sebahu, seleher, setelinga. Jadi 3 macam, panjang paling panjangnya sebahu. Jadi kalau rambut tidak salah. Kemudian wa yusarrihul lihyata, dan sunnah juga menyisiri jenggot. Amun nyampe jenggot sunnah disisir jenggot. Ya. Wa yakhdibasy syaiba bi humratin aw sufratin. Dan sunnah hukumnya menyemir uban. Jadi mun kepala ya beruban sunnah disemir, tapi nyemirnya warnanya merah atau kuning. Ya, mun hitam pangnya. Sebab kalau hitam kan tambah gagah, tambah keren. Ya bu, lakinya rambutnya asalnya putih,
pulang-pulang hitam rambut semuanya, wih kayak muda lagi. Ya. Apa hukumnya? Kata Syekh Ibn Ruslan, wa harramu khidab sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Haram hukumnya menyemir rambut dengan warna hitam, baik laki-laki baik perempuan. Jadi kategori yang sunnah itu warna kuning atau merah. Ya, tapi yang mula merah menyala dari jauh, merah-merah lah. Kayak merah-merah. Kalau ina itu kan agak kuning-kuning, jadi ada terlalu. Tapi yang jelas di sini tidak ditentukan merahnya kayak apa. Yang jelas merah. Ittiba'an bin Nabi, ya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yahrumu bisawad walau limra'atin. Dan haram hukumnya kalau dengan warna hitam walaupun perempuan. Jadi ibu-ibu pun kada boleh, bapak-bapaknya kada boleh, ibu-ibunya kada boleh nyemir rambut dengan warna hitam supaya kelihatan lebih muda misalkan, atau menutupi warna putihnya uban tadi. Kecuali satu nih, boleh. Kalau misalkan mau perang, lalil jihad, tidak haram kalau untuk perang. Misalkan orang Islam perang melawan orang kafir untuk menegakkan agama Allah. Rupanya tentara Islam ini banyak yang tuha-tuha, ada uban sudah. Ambil semir warna hitam, disemir rambut seberataan dengan warna hitam supaya orang-orang kafir ini takut melihat orang Islam itu tidak ada yang berubannya. Nah, itu boleh. Ya, jadi nakut-nakuti musuh. Aslinya tuha memang, cuma lihat dari rambut ada yang warna putih, berarti masih muda nih. Ya, tapi kalau kelihatan muda niatnya beda, bukan untuk perang, nah ini tidak boleh. Ya, pokoknya hendak kawin pulang, misalnya. Ya, nah itu tidak boleh, haram. Atau bukan niat seperti itu. Dan niat apa-apa, Anda semir hitam aja, tidak boleh, haram hukumnya. Ya, jadi kalau mau semir dengan warna kuning atau warna merah. Kemudian yang berikutnya, menyemir rambut dengan warna hitam atau tadi jenggot warna selain warna hitam diperbolehkan. Ya, pokoknya terserah lah mau warna apa. Itu hitam, merah sama kuning di sini contohnya. Yusannu mutlaqan sawan li rajulin aw imra'atin, bahkan disunnahkan dengan warna merah dan kuning. Tapi kalau niatnya untuk maksiat, haram juga. Apa misalkan niatnya supaya nakut-nakuti orang, supaya kelihatan seram, bisa menzalimi orang lain, begitu aja kelihatan dari rambutnya preman, orang hati-hati, takut orang misalkan, ya dia pun menggunakan dengan warna rambut yang kelihatan sangar tadi untuk menzalimi orang lain. Niat bersemirnya seperti itu, hukumnya haram bersemirnya, walaupun warna merah, walaupun warna kuning. Wazzaujatu awil muzawwajatu yadaiha wa rijlaiha bil hinna. Begitu juga perempuan, nih ibu-ibu yang bersuami, sunnah hukumnya mewarnai kedua tangan dan kedua kakinya dengan henna sambil dipacari kuku tuh Bu. Ya, boleh juga ditatris di apa ngarannya tuh ibu-ibu yang ukir-ukir tuh apa ngarannya? Bapak Bu. Nah pokoknya itu loh, pokoknya orang hendak nikah, biasanya hendak nikah itu kan ada ukir, henna. Sunnah kalau perempuan yang sudah menikah, tapi ada tapinya, kalau diizinkan oleh suaminya. Jadi perawatan ibu-ibu, mohon maaf ya, setiap perempuan yang bersuami bila hendak mempercantik dirinya, ya misalkan tadi hendak pakai henna, izin dulu sama suami. Hendak bersemir rambut, izin dulu sama suami. Hendak berpacar kukunya, izin sama suami.
Bila suaminya kada ridha, kada sunnah. Ya suaminya lebih suka yang asli, rambut misalkan, daripada yang hitam, daripada yang kuning ataupun merah, apalagi hijau. Bagus yang hirang aja, dengai. Jelakinya nih, tetap juga disemir hijau misalkan. Ya, kada jadi pahala, bisa jadi haram bila suaminya kada ridha. Tapi bila suaminya suka, ya suaminya 4 minggu harus berubah-ubah rambut. Ya, suaminya senang melihat bulik dari Begawi lihat rambut bini hijau, senangnya lagi. Karena minggu hadapan pulang, ya minggu depannya pulang ke rumah nengok rambut istri itu kuning, macam rambut jagung tuh, ya, agak pirang-pirang gitu. Ya. Oh senangnya suami, semangat suami melihat rambut bini. Ya minggu keempat pokoknya pelangi, hijau, kuning, merah. Ya kalau ada suami yang suka begitu, ya nggak tahu ada nih suami-suami ibu di sini menyendengar, boleh nggak apa, dapat ibu pahala. Tapi bila tidak dapat ridhonya jangan. Jadi suaminya saya lebih suka yang warna asli, warna hitam aja. Ya udah, jangan disemir. Tapi kalau suaminya suka, semir. Cuman, nah ada pula yang perlu kita ketahui, bahan semir itu beda-beda. Bila bahannya itu dipegang berasa, maksudnya terserah rasanya apa, kasat kah, berbiji-biji kah, model kayak apa kah, yang jelas macam kayak ada benda yang lengket, itu air tidak masuk, tidak tembus. Mohon maaf kalau misalkan punya hadas besar, ya junub kah, suci dari haid kah atau nifas kah, itu air tidak masuk, tidak sah nanti mandinya. Jadi cari bahannya itu yang model kayak henna atau pacar, dia bahannya tidak lengket, dibasuh luntur bahannya tapi warnanya ketinggal, nah itu tidak apa. Jadi dipegang tuh kayak kalau kita tidak melihat macam kayak rambut tidak bersemir, pas lagi ngaca memang berwarna, tapi kalau dipegang aja tidak ada rasanya. Tapi kalau ngapa rambut kau nih, aku bersemir tadi, coba tengok kayak bau pasir misalkan tuh, nah itu bendanya lengket berarti, maka air tidak tembus. Jadi lihat juga bendanya, ya bahannya. Kalau bahannya bahan yang model macam itu, ya nanti urusan mandinya bermasalah. Kemudian apalagi dianjurkan untuk perempuan, tadi memacari kuku, pakai kotek boleh, pakai kotek, nyenangkan suami boleh, tapi di saat berhalangan, sebab di saat suci wudu kada masuk banyu. Ya, untuk nyenangkan suami, suaminya tuh suka melihat kuku istrinya tuh bermanik-manik, menyala-nyala dari jauh, ya. Tapi untuk di rumah aja, ya Pak, jangan dibiarkan dia keluar untuk itu, berhias diri untuk keluar supaya dilihat untuk diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahram, itu suami tidak apa, ya. Tapi di saat dia tidak suci, sebab itu kada tembus tadi, banyu tidak masuk. Jadi dipacari kukunya, kemudian dihenna tadi tangannya, sunnah tapi untuk perempuan yang bersuami. Adapun perempuan yang belum bersuami, ya, atau suaminya tidak ada, entah meninggal kah, entah cerai kah, ya, maka tidak dianjurkan. In kana haliluha yuhibbuhu, bila suaminya suka maka sunnah. Amma ghairuha, adapun para perempuan yang belum menikah, fala yusannulaha, maka tidak disunnahkan baginya, bal yahrumu alaiha al-khatbu bisawadin. Pertama tadi diantaranya menyemir rambut untuk perempuan yang bersuami sunnah bila lakinya suka. Untuk perempuan yang belum menikah kada sunnah. Apalagi kalau warna hitam. Kalau warna hitam yang bersuami ke yang tidak, ke haram hukumnya. Kemudian bal yahrumu 'alaiha al-khatbu bisawadin wa tatribul asabi' wa tahmirul wajnah wan naqshu in kana ghaira muqtarishah aw lam ya'dan laha halil wa kadha yahrumu 'alaiha waslu sya'riha binajisin aw sya'ri adami mutlaqan bi tayrin lam takun rasyan aw lam ya'dan laha. Kemudian nyambung rambut, ada boleh juga nyambung rambut dengan rambut manusia.
Ada orang rambutnya panjang, dipotongnya, jangan dibuang tuh rambut, saya aja mintanya. Sambungkan ke rambutnya kan udah mau panjang, lambat panjangnya, disambung ke rambutnya, tidak boleh. Ya, dengan rambut manusia atau rambut yang najis, ya, ada boleh juga dari bahan yang najis, misalkan rambut itu bikinan diolah tapi bahannya najis, ada boleh juga. Atau bahannya suci tapi suaminya kadang mengizinkan, kada boleh juga. Ya, jadi apa-apa aja kalau istri, ya, khususnya mempercantik diri, setujukah suaminya? Bilanya setuju, dapat ibadah. Bila yang kada setuju, jangan. Kemudian yang berikutnya, wal washru wa huwa tahdidu atrafil asnan wa tafriquha kal wasli bi tahirin ghaira sya'rin adamiyin. Yang banyak nanya itu pakai behel. Ya, ini ulun pun kada dapat belum jawab. Lama ada pertanyaan ini, belum ada ketemu jawabannya di kitab. Tapi kalau ngasah gigi, meruncingkan, membentuk, begitu juga taflijul asnan, mohon maaf, gigi itu kan yang bagus itu yang ada celah sedikit, tidak bertumpuk rapat. Jadi, bercelah sedikit. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di dalam kitab Muhammadun Insanun Kamil, mensifati keindahan Rasulullah itu, salah satu diantaranya giginya Rasulullah itu rapi, tersusun, antara satu gigi dengan gigi yang lainnya ada celah sedikit. Jadi kada terlalu rapat, apalagi bertumpuk, kada juga terlalu renggang. Jadi yang indah itu ada celah sedikit antara gigi satu dengan gigi yang lainnya. Nah, kalau kita pertama yang diharamkan itu kada boleh taflijul asnan. Taflijul asnan itu macam kayak dikikir supaya membentuk jadi tambah lebih cantik, kelihatannya tambah lebih bagus. Sebutkan wa yahrumu taswidus syayb wa waslu sya'ri wa taflijul asnan, merenggangkan gigi atau seumpama dikikir tadi. Ya. Kalau orang berbehel itu merapatkan nih. Nah, itu ulun kada tahu belum. Kedua ini ulun nyambutkan apakah sama hukumnya. Tapi kalau yang ada di kitab ini merenggangkan sama ngikir. Ada gigi dikikir. Nah, mungkin ada leh. Nah, di sini tidak boleh. Wallah alam kalau mazhab lain, karena kita fikih ini tidak bisa juga satu pendapat ulama karena banyak pendapat. Ya. Jadi yang di sini disebutkan taflij yang rapat banget. Nah, jadi agak direnggangkan. Kemudian yang mungkin bentuk ujungnya kada rapi atau bagaimana, atau hendak dibentuk macam apa. Nah, jadi kayak dipapas gitu. Supaya bagus kelihatannya. Ya. Nah, itu tidak boleh. Mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram. Kemudian wal hinna lirajulin bila hajah, berpacar tapi laki-laki, haram hukumnya tanpa ada hajat. Tapi tidak satu pendapat kalau ini. Kalau ini ada beberapa pendapat. Ulun ulangi lagi supaya kita tidak gagal paham. Ya, berpacar, berhenna untuk laki-laki tidak ada hajat itu hukumnya haram. Tidak ada keperluan apa-apa, hendak berpacar aja. Karena ini gawiannya begini. Alasannya pertama, haram lima fihi minat tasyabbuh bin nisa, karena nyerupai perempuan. Karena yang berpacar, yang berhina itu perempuan. Mungkin kita lelaki kada. Nah, cuman kalau di kita salah satu diantaranya membernikahan, berkawinan, datang peninian kita, pacari laki moto aja. Maksudnya diandeki inai aja, kuku tangannya, kuku kakinya tuh, digosok-gosok pakai apa tuh. Nah, apa nih? Jadi ada pendapat namanya fatwa Syekh Abdullah Ibnu Ziyad. Yajuzu lirrajuli istimalul hinna hatta bighairi hajah. Jadi kata Syekh Abdullah Ibnu Ziyad, lelaki boleh pakai hinna walaupun gak ada hajat. Pakai hinna aja, walaupun gak ada keperluan. Apalagi kalau ada keperluan, ya.
Ya anggaplah bukan termasuk hajat, sebab amun misalkan kada berpacar jadilah nikah. Kira-kira nih, ya dia ya ada halangan karena itu bukan syarat sah nikah, bukan rukun nikah, cuman mungkin adatnya kayak itu. Ya, kalaupun seandainya itu tidak tergolong kategori hajat, walaupun di mazhab kita Imam Syafi'i pendapat yang mu'tamad mengatakan bahwa itu termasuk sesuatu yang dilarang, haram hukumnya tanpa ada hajat. Tapi kata Syekh Abdullah ibnu Ziyad, meskipun tidak ada hajat, tidak apa-apa, boleh, walaupun laki-laki. Nah itu pula, jadi fikih ini tidak monoton, satu hukum lurus saja sama semua pendapat ulama yang ada. Ya, jadi ada yang keras, ada pendapat yang sedang, ada yang lembut pendapatnya, ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, jangan berpacar, haram hukumnya, jangan disalahkan. Yang mengatakan begitu berarti ikut pendapat yang tadi. Tapi ada yang bilang, dan apa cari aja, ya, pakaikan aja hina, didiaman aja, ya, apa cari, berarti ikut pendapatnya Syekh Abdullah ibnu Ziyad. Walaupun tanpa hajat, maka boleh. Kemudian wayukrahul qaza, makruh juga hukumnya mencukur dengan qaza. Mencukur qaza ini cukur sebahagian rambut, tinggal sebahagian. Cukur sebahagian, ditinggalnya sebahagian, kada dipotong semuanya, bukan berarti gundul, ya. Cukur sininya tinggal misalkan. Cukur sini tangannya tinggal, ya, makruh. Anda cukur semuanya, ya, potong aja, potong. Terserahlah hendak kayak apa pendeknya, yang jelas dipotong, bukan ditinggal. Jadi kalau definisi qaza itu, ya, halqu ba'dir ra'si wa itrukul ba'd, atau halqu ba'dir ra'si min mawdi'in wahid atau mutafarriq, mencukur sebahagian rambut di kepala di satu tempat atau di tempat-tempat yang berbeda. Jadi sebahagiannya dicukur, sebahagiannya ditinggal, ya. Nah, itu qaza namanya. Wal karah fis saghir ala walihi, begitu juga anak kecil yang belum tahu apa-apa tapi abahnya memodelkan rambutnya. Bilangkan ke tukang pangkas, misalkan anak ulun nih cukurkan pinggirnya, belakangnya tinggal, atasnya tinggal, ya, abahnya hendak itu, makruh buat bapaknya, ya, motongkan rambut anaknya macam itu. Jadi cukur sebahagian, ditinggal sebahagian. Kemudian wanatfus syaibi, begitu juga makruh mencabut uban. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifu syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kana lahu nuran yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jar Nabi, janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya di hari kiamat. Makanya makruh marahnya uban, ya, jangan dicabuti. Namun sekapalaan nggak ada kecabutan pulang, ya. Itu ada di semir tadi, tak boleh. Haram kalau semir warna hitam menutupi warna uban. Jadi ada seorang ulama, ulun kedingan lagi namanya siapa, bersahabat dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Jadi berpesan, nanti kalau umur saya sudah mau habis, jangan datang tuh langsung mau cabut. Beberapa waktu sebelumnya datang, kasih kabar dulu biar saya ada persiapan, karena kawannya malaikat Israel, Bang, ya. Singkat cerita, datang malaikat Israel hendak mencabut nyawanya. Dia protes, wahai malaikat Israel, bukankah kita sudah melakukan perjanjian, ya, jangan pas tiba-tiba datang mau cabut, kasih kabar kalau nyawaku sudah mau habis, jatah hidup sudah mau habis, ya, kasih kabar duluan supaya ada persiapan. Kata malaikat Israel, udah dari dulu dikasih tahu, ya, kabarnya itu udah lama saya kasih tahu, ya. Jadi yang bersahabat dengan malaikat Israel tadi protes, mana ada kabarnya, ya,
Kata malaikat Israel, itu uban di kepalamu kabarnya engkau mau mati. Tapi kita kan sadar-sadar. Ya. Jadi di zaman Bani Israel dulu juga ada seorang laki-laki pernah melakukan ketaatan 40 tahun. Ya, 20 tahun taat, 20 tahun maksiat. Jadi awal-awal 20 tahun pertama dia rajin beribadah. Di akhir-akhir 20 tahun berikutnya kadang-kadang lagi beribadah. Yang minal ayam ra'a syaiba fi lihyatihi wa bajarmin. Melihat di jenggotnya itu ada uban. Fasa'an hudzalika, takutan rupanya nih. Yang berbuat maksiat 20 tahun tidak mau buat taat lagi. Kayak meraju, dulunya taat 20 tahun. Pokoknya tidak bermaksiat, taat saja. 20 tahun terakhir kadang-kadang lagi berbuat taat, bermaksiat aja. Sekali bercermin melihat ada uban di kepalanya. Di jenggotnya. Lalu dia pun bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahi ata'tuka 20 sanah summa asaituka 20 sanah. Wahai Tuhanku, aku pernah melakukan ketaatan kepadamu selama 20 tahun lamanya. Lantas setelah itu aku tidak pernah lagi melakukannya. Seandainya aku ingin kembali kepadamu, apakah engkau masih menerimaku ya Allah? Fasami'a qailan yaqulu la yura syakhsuhu. Terdengar ada seruan suara yang mengatakan, ya, jika engkau taat kepada kami, ya, mendekat kepada kami, kami pun mendekatimu. Jika engkau tinggalkan kami, kami pun meninggalkanmu. Namun bila engkau ingin kembali kepada kami, kami pun menerimamu. Artinya tobat tetap diterima. Nah, itu hikmahnya beruban. Ya, cuman jadi bahan renungan. Ya, jadi bahan renungan, berarti ulunnya sudah tua, sudah. Makanya makruh dicabut. Ibu kalau lakinya minta cabutkan uban jangan akun. Ya, makruh boy. Atau bapak-bapak kah bininya minta cabutkan uban, jangan. Sayangnya, kenapa? Jar Nabi nurun yaumal qiyamah. Jadi cahayanya kena di hari kiamat. Marahnya uban. Ya. Kemudian wal masyu fi na'lin wahidin, makruh juga berjalan sandal sebelah. Ya. Mana sebelahnya hilang. Bahkan na'li al-khuf, begitu juga pakai sepatu sebelah juga, bersepatu sebelah. Ya, makruh. Wal inti'alu bima yukhsha minhu sukun hala kaunihi qa'iman, dan pakai sandal dalam posisi berdiri. Lah kita rata-rata bersandal itu moroknya berdiri. Di sini disebutkan makruh sandal yang kayak apa dulu. Nah, ini ada sendalnya yang kalau kita pakai dalam posisi berdiri dikhawatirkan bisa roboh. Ya kalau masih muda-muda gini gampang. Kalau yang udah tua-tua, ada kan sendal yang bertali-tali itu, nggak dipasang-pasangi dulu talinya tadi puruk-puruk itu tuh. Itu kalau sebelah aja gini, nah itu bisa terukur tuh. Makanya sunnahnya duduk kalau sendal yang model macam itu. Tapi kalau kayak model sendal jepit, asandak morok berduduk, habis rigat selawar. Ya, makruh aja kalau sambil berdiri. Dilihat sendalnya, model sendalnya. Kalau sendal-sendal kayak model macam kita tidak masalah. Ya, berdiri kata makruh. Yang makruh itu sendal yang kalau seandainya dipakai di dalam posisi berdiri dikhawatirkan akan terjatuh. Tapi tolak ukurnya bukan kekanakan yang masih muda-muda macam ini. Model macam muda macam ini berjalan pun sanggupnya seperti sebelah. Nah, gitu ya. Loncat-loncat gak ada masalahnya. Tapi kalau yang tua-tua mana sanggup lagi. Ya, sebagian mungkin sanggup, makanya makruh pakai sendal dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian sedikit kami ingin sampaikan sebelum kita lanjut nanti insya Allah ini kelanjutannya di bulan Sya'ban. Jadi pas masuk bab wudu. Nah, sebelum kami akhiri, kami ingin menyampaikan sedikit daripada amaliyah bulan Rajab. Di antara amaliyah bulan Rajab ini hanya mengingatkan, mungkin di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah kami sampaikan, bulan Rajab ini kalender kita lihat ada dua macam masuknya, ada malam Ahad, ada malam Senin. Ya. Nah, alhasil bila masuk nanti bulan Rajab dianjurkan kita baca istighfar Rajab, Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali habis sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh 70 kali, habis sembahyang maghrib 70 kali. Kalau misalkan kada sempat boleh juga di isya pun tidak apa-apa. Isya.
Ya kalau bisa bis maghrib, jadi imbas subuh sama bis maghrib. Ya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Qudus, anna man istaghfara fi rajab bil ghadati wal 'ashi yarfa'u yadayhi wa yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya, wa fi riwayah rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 marratan lam tamassan naru lahu jildan. Yang baca itu 70 kali pagi dan sore selama bulan Rajab, maka api tidak akan menyentuh kulitnya. Di sini tidak dijelaskan api mana. Mudah-mudahan api dunia dan akhirat. Ya, bila jarang banyu takana apinya kada panas, ya dah. Amun kadang itu harapannya ya di akhirat kayak api neraka, kada nyentuh kulit kita. Yang paling kita harapkan tuh ya api neraka. Ya, mudahan jangan tersentuh oleh api neraka. Jadi baca itu 70 kali. Rabbil firli warhamni wa tub 'alayya, Rabbil firli warhamni wa tub 'alayya, Rabbil firli warhamni wa tub 'alayya. Itu satu. Yang kedua puasa. Puasa juga disunnahkan. Sebulanan bulan Rajab sunnah. Ya, kalau hendak milih-milih ya, atau misalkan kada kuat sebulan boleh juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan saumu awwali yaumin Rajab kafaratu salasi sinin. Puasa hari pertama bulan Rajab itu menghapus dosa 3 tahun. Puasa di hari kedua bulan Rajab menghapus dosa 2 tahun. Puasa di hari ketiga bulan Rajab menghapus dosa setahun. Jadi semakin berkurang. Jadi yang paling besar itu utamanya hari pertama. Hari pertama menghapus dosa 3 tahun, hari kedua menghapus dosa 2 tahun, hari ketiga menghapus dosa 1 tahun. Hari keempat dan seterusnya menghapus dosa 1 bulan. Nah, sebulan dari lagi. Cuman fadilahnya ya, walaupun cuman 1 hari, jar Nabi, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Di dalam surga itu ada satu sungai namanya Sungai Rajab. Airnya lebih putih dari air susu, lebih manis daripada madu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang pernah puasa di bulan Rajab 1 hari, terserah hari apa kan? Hari pertama ke hari bila kan? 1 hari bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahri, maka Allah akan kasih dia minum dari air sungai ini. Jadi yang pernah puasa di bulan Rajab walaupun 1 hari, maka akan dikasih minum. Jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kasih minum daripada air tersebut. Satu riwayat lagi terakhir, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan sama Sayyidina Sauban, sahabat Nabi. Ya Sayyidina Sauban kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam famararna bi maqbaratin fawaqafa alaihi salatu wassalam fabaka bukaan syadidan summa da Allah. Suatu hari kata Sayyidina Sauban, kami berjalan lawan Nabi. Nah, sampai melewati kuburan, berdiam Nabi. Pas di pekuburan itu Rasulullah berdiam. Sekalinya Nabi nangis. Nangisnya bukan nangis mata merah atau keluar hanya sekedar menetes air mata, ya, menangis dengan tangisan yang dahsyat. Jadi habis itu diperhatikan oleh Sayyidina Sauban, Nabi berdoa. Habis nangis tadi berdoa Nabi di dekat kuburan tuh. Nah setelah itu Sayyidina Sauban bertanya, lima bakaita ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Sauban, wahai Rasulullah, ngapa nangis? Apa ajar Nabi? Ya Sauban, haula'i yu'adzabuna fi kuburihim. Pada Allah Ta'ala, mereka ini wahai Sayyidina Sauban lagi diazab oleh Allah dalam kubur. Lalu aku pun berdoa meminta kepada Allah. Fa khaffafa anhumullahu al-azab. Lalu Allah pun meringankan azab mereka. Jadi Nabi ini nangis karena beliau tahu di dalam kuburnya orangnya lagi disiksa. Sehingga Nabi berdoa dan azabnya diringankan oleh Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, jar Nabi, ya Sauban, wahai Sauban, ketahuilah seandainya nih yang di dalam kubur, mereka-mereka yang dikubur sekarang ini pernah puasa sehari di bulan Rajab waktunya hidup, dan pernah tidak tidur 1 malam di bulan Rajab. Tapi dalam riwayat lain malam pertama nih,
Ya, karena fadilah malam pertama luar biasa. Kada guring artinya menghidupkan malam Rajab itu dihidupkan dengan ibadah sampai sembahyang subuh. Suah sehari puasa bulan Rajab, suah kada guring semalaman di bulan Rajab. Jan Nabi seandainya mereka pernah lakukan itu kada tersiksa mereka dalam tubuh. Nah itu fadilahnya memang ya selintas puasa sunnah Rajab biasa-biasa aja, tapi fadilahnya luar biasa. Ya, jadi mun kita kada suah belum, mudah-mudahan kawan nih ada juga semangat kan? Ya, semangat puasanya, namun hendak menghidupkan malamnya juga semangat. Bagaimana cara menghidupkan malamnya? 4 caranya. Ini orang yang termasuk menghidupkan malam itu caranya 4. Pertama, begadang dari habis maghrib sampai sembahyang subuh kada guring. Bukan nonton TV, bukan main HP, bukan bebandiran. Ya, beribadah. Ibadahnya bebas. Anda berzikir boleh, Anda sholawat boleh, baca Quran boleh, sholat sunnah boleh, sembahyang qadaan pun boleh, bebas saja sampai sembahyang subuh. Tapi jangan sebelum subuh guring. Bila sebelum subuh guring luput, bisa kada terbangun sembahyang subuh, mambil yang sunnah menghidupkan malam, yang wajib ditinggal. Nah, jadi sampai sembahyang subuh, pastikan setelah sholat subuh udah selesai, nah itu hidup malam itu orang yang menghidupkan malam. Kalau kada bisa juga, ya pakailah lebih separuh dari malamnya itu untuk ibadah. Lewatkan dari jam 12 batu marah hendak goreng lagi. Begadang, ya, tahu zikir, ibadah intinya. Terserah ibadahnya apa. Ya, lebih dari separuh malam. Itu yang kedua. Kada sanggup juga, ulun ini kada tahan langsung ini begadangnya. Asal terlewat jam 10 paginya, apa ngarannya, masuk angin. Ya, banyaklah mudaratnya macam-macam. Ya. Nah yang kedua ini keningkat juga begadang. Nah yang ketiga, menghendak dapat menghidupkan malam. Yang ketiga nih, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuhnya berjamaah. Malam pertama tuh itu sama seperti orang menghidupkan malamnya. Tapi derajatnya udah yang ketiga nih. Yang paling tinggi tadi semalaman kada guring. Yang kedua di bawahnya lagi lebih dari separuh malam. Yang ketiga maghrib, isya, subuh berjamaah. Yang keempat, isya dan subuh berjamaah. Berarti ada 5. Sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annahu shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu," kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sembahyang isya berjamaah, pahalanya sama seperti sembahyang setengah malam. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, pahalanya seperti sembahyang semalaman. Jadi isya berjamaah, subuh berjamaah. Ini berapa dah tuh? 4 deh. Nah ini yang kelima terakhir nih. Yang kelima sembahyang isya aja berjamaah. Isya berjamaah tapi habis sembahyang isya berazam. Bazam tuh macam kayak berniat. Cuman bedanya kalau niat langsung dilakukan gawiannya. Kayak kita takbiratul ihram dan sembahyang Allah. Ini perlakuan sembahyang, gawian sembahyang dalam hati kan berniat tuh, saja aku sembahyang fardu isya, itu niat. Tapi kalau gawiannya belum, namanya azam. Mirip kayak niat, bercita-cita. Sembahyang isya berjamaah, habis sembahyang isya dalam hati, kaina ulun subuh berjamaah pulang. Subuhnya berjamaah atau kada itu urusan kaina, kada tahu kejadiannya kayak apa. Ya, bilanya bangun, alhamdulillah, hanya bangun jam 7. Ya. Tapi jangan pula berniat macam itu. Artinya bilanya terbangun sembahyang berjamaah subuh. Nah itu sama menghidupkan malam. Jadi semalaman kada guring, atau lebih dari separuh malam, atau dari maghrib isya subuh berjamaah, atau isya subuh berjamaah, atau isya berjamaah tapi berazam subuh berjamaah lagi. Itu juga hidup. Namun kada yang digawi salah satunya, dedai lagi. Kita tahu lagi tuh kayak apa cara menghidupkannya. Ya, itu udah diantara 5 tuh. Mungkin yang paling gampang tuh, yang terakhir tuh paling gampang sudah. Ya, menukada kawam maghrib isya subuh. Isyanya batunya bazam. Ya, mudah-mudahan kita seberataan dipanjangkan umur. Masuk bulan Rajab ini diberikan oleh Allah keberkahan Rajab. Maka doanya Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan oleh Allah keberkahan yang ada di bulan Rajab dan diwafatkan kita seberataan dalam keadaan husnul khatimah.